Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran kimia dasar 1. Pada video kali ini kita akan membahas tentang soal latihan persamaan laju reaksi yang telah kalian kerjakan minggu lalu. Langsung saja kita masuk ke soal pertama. Soal pertama diketahui data seperti pada tabel berikut. Dari data tersebut, kita disuruh untuk menentukan order reaksi, tetapan laju reaksi, persamaan laju reaksi, dan laju reaksinya jika konsentrasi diubah, yaitu 0,2 molar untuk masing-masing reaktan. Langsung saja kita langsung kerjakan untuk yang pertama, mencari order reaksi. Pertama kita mencari order reaksi H2. Untuk mencari order reaksi H2, maka kita pilih data dari NO yang sama atau konsentrasi NO yang sama. Ini kita ketahui untuk data konsentrasi NO yang sama ada di data nomor 1 dan nomor 2. Langsung kita masukkan ke rumus V sama dengan K dikali konsentrasi reaktan pangkat M kali konsentrasi reaktan pangkat N. Sehingga seperti ini. V1 sama dengan K dikali konsentrasi NO. 1 pangkat M dikali konsentrasi H2 pangkat N. Dibagi dengan V2 sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat M dikali konsentrasi H2 pangkat N. Lalu kita masukkan nilai masing-masing ke dalam rumus. Dapatkan data seperti ini, 3/15 sama dengan K dikali 0,1 pangkat M dikali 0,1 pangkat N dibagi K dikali 0,1 pangkat M dikali 0,5 pangkat N. Nah, di sini K dan 0,1 pangkat M di atas dan di bawah ini sama. Maka kita bisa hilangkan. Sehingga dapatkan 1/5 sama dengan 1/5 pangkat N. Kita sederhanakan ya. 3/15 kita sederhanakan jadi 1/5, 0,1 per 0,5 kita sederhanakan menjadi 1/5. Sehingga kita dapatkan nilai N sama dengan 1. Lalu untuk mencari order NO, maka kita pakai data konsentrasi H2 yang sama. Di sini berarti kita pakai konsentrasi H2 yang sama, data nomor 1 dan data nomor 3. Langsung kita masukkan ke dalam persamaan yang sama seperti ini. Dapatkan untuk RDNO V1/V3 sama dengan K dikali NO pangkat M kali H2 pangkat N dibagi K dikali NO pangkat M kali konsentrasi H2 pangkat N. Kita masukkan ke dalam persamaan 3/27 sama dengan K dikali 0,1 pangkat M kali 0,1 pangkat N dibagi K dikali konsentrasi 0,3 pangkat M 0,1 pangkat N. Nah, di sini K-nya itu sama, lalu 0,1 pangkat N sama 0,1 pangkat N di atas dan di bawah ada, berarti kita bisa coret jadi 1. Sehingga kita sederhanakan 3/27 dan 0,1 per 0,3 menjadi 1/9 sama dengan 1/3 pangkat M. Sehingga didapatkan nilai M adalah 2. Nah, di sini kita dapatkan order H2 yaitu 1, untuk order NO jadi 2. Kalau ditanyakan order total berarti 1 ditambah 2 menjadi 3. Nah, di sini kita bisa menentukan tetapan laju reaksinya atau nilai K-nya. Bagaimana cara menentukan nilai K-nya? Maka kita masukkan data order yang sudah kita dapatkan ini ke salah satu data. Bisa nomor 1, bisa nomor 2, bisa nomor 3. Bebas, gimana aja. Oke. Data di sini persamaannya menjadi V sama dengan K dikali NO pangkat M dikali H2 pangkat N. Karena M dan N-nya sudah ada, kita masukkan saja. Untuk data nomor 1, maka V-nya 3 molar per second sama dengan K dikali 0,1 pangkat 2 dikali 0,1 pangkat 1. Nah, di sini untuk mencari nilai K-nya lebih baik kita mencari satuannya juga, karena satuan K sendiri itu beraneka ragam tergantung dari satuan
laju reaksinya dan satuan si ordernya itu sendiri. Tuh. Maka untuk mencari satuan K-nya, kita masukkan satuan dari masing-masing. Seperti di sini, V-nya sudah kita masukkan satuannya yaitu molar per second. Untuk konsentrasinya juga kita sudah masukkan jadi molar. Lalu di sini nilai K berarti sama dengan 3 molar per second dibagi 0,1 M pangkat 2 dikali 0,1 M. Lalu tinggal kita operasikan ya. M-nya itu bisa kita hilangkan, jadi M-nya kan di bawah itu pangkat 3, di atas cuma pangkat 1. Berarti jadi pangkatnya seperti ini. 3M per S atau 3 molar per second dibagi 10 pangkat min 3 molar pangkat 3. Sehingga nilai K-nya kita dapatkan 3 kali 10 pangkat 3 molar pangkat min 2 second pangkat min 1. Nah, untuk persamaan laju reaksinya, maka kita tinggal memasukkan semua data yang sudah kita temukan. Baik itu data order maupun data nilai konstanta atau tetapan laju reaksinya ke dalam rumus, sehingga didapatkan V sama dengan 3 kali 10 pangkat 3 molar pangkat min 2 second pangkat min 1 dikali konsentrasi NO pangkat 2 dikali konsentrasi H2. Ini yang dimaksud dengan persamaan laju reaksi. Lalu untuk yang keempat, kita diminta untuk menentukan laju reaksinya. Setelah kita temukan persamaan laju reaksinya, maka kita bisa menentukan laju reaksinya jika konsentrasi reaktannya itu diubah. Itulah pentingnya kenapa kita harus menemukan persamaan laju reaksinya. Agar ketika konsentrasi reaktan itu kita ubah, kita bisa memprediksi berapa lama reaksi itu berlangsung atau berapa cepat reaksi itu berlangsung. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. Jadi V sama dengan 3 kali 10 pangkat 3 molar pangkat min 2 second pangkat 1 dikali 0,2 M pangkat 2 dikali 0,2 M. Dan didapatkan bahwa ketika keduanya adalah 0,2 M, konsentrasi untuk reaksinya adalah 0,2 M, didapatkan laju reaksinya adalah 24 molar per second. Lanjut ke soal kedua. Dalam iodia direaksikan dengan natrium hipoklorit didapatkan data sebagai berikut. Nah, ini sama ya, hanya berbeda datanya saja. Maka caranya juga sama. Oke, pertama kita cari order reaksinya. Order reaksi kita cari untuk order reaksi kalium iodida dulu. Maka kita cari konsentrasi natrium hipokloritnya yang sama. Di sini berarti data nomor 1 dan data nomor 2 memiliki konsentrasi natrium hipoklorit yang sama. Sehingga kita langsung masukkan ke dalam rumusnya V1 per V2 sama dengan K dikali KI pangkat M dikali NaClO pangkat N dibagi K dikali KI pangkat M dikali NaClO pangkat N. Nah, langsung kita masukkan ke dalam persamaannya untuk setiap datanya. Kan 12 kali 10 pangkat min 3 dibagi 48 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan K dikali 0,1 pangkat M dikali 0,6 pangkat N dibagi K dikali 0,2 pangkat M dikali 0,6 pangkat N. Nah, ini yang sama kita bisa coret gitu ya. Lebih enaknya hingga di sini K-nya kita coret sama 0,6 pangkat N-nya sama kita coret. Sehingga didapatkan kita sederhanakan menjadi 1/4 sama dengan 1/2 pangkat M. 1/4 didapat dari mana? Itu 12 dibagi 12/48 itu sama dengan 1/4. Sehingga didapatkan nilai M sama dengan 2. Lalu selanjutnya kita cari order reaksi dari natrium hipokloritnya. Untuk mencari order reaksi natrium hipoklorit, maka kita cari molaritas atau konsentrasi dari kalium iodida itu yang sama. Kita dapatkan dari data ini bahwa konsentrasi kalium iodida yang sama ditunjukkan pada data nomor 1 dan nomor 2 dan nomor 3. Maka kita pakai data nomor 2 dan nomor 3. Sehingga order NaClO sama dengan seperti ini. Lalu kita masukkan datanya
Jadi 48 dikali 10 pangkat min 3 dibagi 48 dikali 10 pangkat 3 sama dengan K dikali 0,2 pangkat M dikali 0,6 pangkat N dibagi K dikali 0,2 pangkat M dikali 1,2 pangkat N. Nah, yang sama seperti sebelumnya, yang sama kita coret. Di sini K dan 0,2 pangkat M-nya sama, di atas dan di bawah kita coret. Kita sederhanakan, 48 dibagi 48 yaitu 1 sama dengan 1/2 pangkat N. Ingat, semua yang dipangkatkan berapapun, kalau hasilnya 1, maka pangkatnya adalah 0. Jadi didapatkan nilai N sama dengan 0. Nah, sudah kita temukan order reaksi dari masing-masing reaktan. Selanjutnya kita menentukan nilai tetapan laju reaksinya atau nilai K-nya. Sama seperti sebelumnya, nilai K itu bisa dicari dengan memasukkan data ke dalam persamaan atau order yang sudah diketahui. Nah, di sini kita boleh pakai data nomor 1, data nomor 2, ataupun data nomor 3. Langsung saja saya akan pakai data nomor 1. Ini langsung saya masukkan 12 kali 10⁻³ sama dengan K dikali 0,1 M pangkat 2 dikali 0,6 M pangkat 0. Ya, pangkat 0 berapapun angkanya ketika dipangkat lagi 0 hasilnya adalah 1. Ini satuannya apakah harus dimasukkan? Kita masukkan karena untuk mencari satuan dari K-nya itu sendiri. Satuan K itu saya ulangi lagi, satuan K itu setiap persamaan reaksi berbeda-beda. Kenapa? Karena tergantung pada order reaksinya dan tergantung pada satuan dari laju reaksinya itu sendiri. Jadi harus kita cari, cara mencarinya kita masukkan saja ke dalam rumusnya. Nah, berarti di sini kita bisa pindah ruaskan, ya, kita bisa pindah ruaskan. Jadi kalau dipindah dia jadi kembali posisinya ya. Jika sama dengan 12 kali 10⁻³ M per S dibagi 0,1 M pangkat 2 atau 10 pangkat 2 ya, 10 pangkat min 2. Sehingga didapatkan K sama dengan 1,2 molar pangkat min 1 sekon pangkat min 1. Setelah kita temukan nilai K-nya, maka untuk yang C, untuk menentukan persamaan laju reaksinya itu sangat mudah. Tinggal kita masukkan saja nilai K-nya dan kita masukkan nilai ordernya. Sehingga didapatkan untuk persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan 1,2 molar pangkat min 1 sekon pangkat min 1 dikali konsentrasi KI pangkat 2. Ini artinya apa? Ini artinya berarti konsentrasi natrium hipoklorit itu tidak berpengaruh terhadap laju reaksinya karena order reaksinya 0. Berapapun natrium hipoklorit yang ditambahkan itu tidak akan mempengaruhi laju reaksi. Yang mempengaruhi laju reaksinya hanya dari order reaksi dari KI atau dari konsentrasi dari KI sendiri. Selanjutnya untuk yang D, maka tinggal kita masukkan ya ke dalam persamaan laju reaksi sudah diketahui. Ya, maka V sama dengan 1,2 dikali M pangkat min 1 S pangkat min 1 dikali 0,8 M pangkat 2. Sehingga didapatkan V sama dengan 7,68 kali 10 pangkat min 1 molar per second. Lanjut kita ke soal selanjutnya. Soal nomor 3. Soal nomor 3, dapatkan data seperti berikut. Soalnya sama ya, tentukan order reaksi A dan B, lalu tentukan nilai K, dan tentukan waktu reaksinya. Jika A-nya sekian dan B-nya sekian. Oke, lanjut kita tentukan order reaksinya dulu. Nah, ini agak berbeda karena apa? Karena yang B, silakan perhatikan konsentrasi B2-nya. Konsentrasi B2 tidak ada yang sama. Ya, konsentrasi B2-nya tidak ada yang sama. Maka kita harus mencari apa yang harus kita lakukan. Ya. Jadi kita tidak bisa dong menentukan order reaksinya A. Bisa. Kita perhatikan dulu ya. Karena di sini yang memiliki konsentrasi sama hanya yang A, maka kita cari order reaksinya untuk B2 dulu. Oke, untuk order reaksi B2 kita tentukan di situ V1 per V2 karena pada percobaan nomor 1 dan nomor 2 konsentrasi A sama. Nah, perbedaan kedua untuk soal ini dibandingkan dengan dua soal sebelumnya yaitu untuk laju reaksinya itu yang diketahui itu waktu reaksinya.
itu dalam satuan sekon, bukan molar per second seperti 2 soal sebelumnya. Maka apakah pengaruhnya gitu? Apa pengaruhnya? Nah, kita ketahui bersama bahwa di pertemuan yang paling awal laju reaksi kita ketahui bahwa V sama dengan delta konsentrasi dibagi delta T atau perubahan konsentrasi per satuan waktu. Nah, dari rumus ini kita ketahui bahwa V atau laju reaksi itu berbanding terbalik dengan waktu. Ya. Jadi V itu berbanding terbalik dengan waktu. Nah, karena kita sudah mengetahui bahwa V berbanding terbalik dengan waktu, maka kita bisa masukkan ke dalam persamaannya. 1/T1 dibagi 1/T2 sama dengan K dikali A pangkat M B pangkat N dibagi K dikali A pangkat M dikali B pangkat N. Nah, di sini berarti karena 1/T1 per 1/T2 berarti kita bisa tuliskan menjadi T2/T1 sama dengan K dikali A, tapi untuk data nomor 1 dan B untuk data nomor 1 juga ya. Selanjutnya langsung kita masukkan saja ke persamaannya bahwa T2-nya adalah 12, T1-nya itu 48 second. 12/48 sama dengan K dikali 0,1 pangkat M dikali 0,1 pangkat N dibagi K dikali 0,1 pangkat M dikali 0,2 pangkat N. Sama seperti sebelumnya yang sama kita coret, lalu kita sederhanakan 12/48 jadi 1/4 sama dengan 1/2 pangkat N, sehingga didapatkan N sama dengan 2. Nah, setelah kita temukan orde B-nya yaitu 2, maka kita bisa menentukan orde A-nya, walaupun di data konsentrasi B-nya tidak ada yang sama. Nah, untuk mencarinya maka kita harus pilih dari konsentrasi A-nya itu harus berbeda. Jadi tidak boleh 1 dengan 2 lagi yang kita gunakan. Tapi boleh 1 dengan 3 ataupun 2 dengan 3. Hasilnya akan sama saja. Ya. Jadi tidak boleh konsentrasi 1 dan 2 lagi atau data nomor 1 dan 2 lagi yang kita gunakan untuk mencari orde reaksi dari A. Orde reaksi A sama caranya seperti mencari orde reaksi dari B. Kita masukkan, berarti di sini saya pakai V1 dengan V3 atau data nomor 1 dan data nomor 3. Sama seperti sebelahnya, jadi 1/T1 per 1/T3, jadi T3/T1. Langsung kita masukkan ke rumusnya atau ke persamaannya dari data yang di atas. Jadi 1/48 sama dengan K dikali 0,1 pangkat M dikali 0,1 pangkat 2. Ya, karena N-nya sudah diketahui, maka kita langsung masukkan saja pangkat 2 gitu ya. Nah, yang sama di sini karena yang sama hanya K, maka yang kita tetapkan K-nya. Oke. Selanjutnya kita operasikan ya, kita operasikan. 1/48 sama dengan kita sederhanakan 1/3 pangkat M, 1/4 pangkat 2. Karena N-nya sudah diketahui 2. Nah, di sini berarti 1/48 sama dengan 1/3 pangkat M dikali 1/16. Nah, lalu 1/16 ini kita pindah ruaskan. Ya, kalau dipindah ruaskan menjadi 16/48 sama dengan 1/3 pangkat M. Nah, dari sini kita sederhanakan lagi. Jadi 1/3 sama dengan 1/3 pangkat M. Dan didapatkan M adalah 1. Jadi kita ketahui dari sini untuk nilai N-nya 2, nilai M-nya 1. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai K, itu tinggal kita masukkan saja ke persamaan karena M dan N-nya sudah diketahui. Bahwa V sama dengan K dikali A pangkat 1 karena N-nya 1 dan B pangkat 2 karena N-nya 2. Nah, sama seperti sebelumnya, bahwa V itu berbanding terbalik dengan T karena yang diketahui itu adalah waktunya. Jadi dari sini kita langsung tulis saja 1/T sama dengan K dikali A pangkat 1 B pangkat 2. Setelah didapatkan seperti ini, kita akan mencari nilai K-nya, maka kita pindah ruaskan biar lebih gampang ya. Kita otak-atik biar lebih gampang, jadi K sama dengan 1/T dikali A dikali B pangkat 2. Lalu tinggal kita masukkan ke salah satu data, boleh data nomor 1, data nomor 2, ataupun data nomor 3. Sehingga
Kita masukkan jadi K sama dengan 1/48 second dikali 0,1 M dikali 0,1 M pangkat 2. Nah, di sini saya pakai data yang nomor 1 ya. Nah, langsung kita operasikan menjadi 1/4,8 kali 10 pangkat min 2 S M pangkat 3. Nah, seperti ini aja apa boleh Pak? Boleh. Nah, ataupun mau disederhanakan lagi ya, 1/48 berarti 10 pangkat min 2 nya jadi ke atas dan didapatkan seperti ini. 20,83 S pangkat min 1 M pangkat min 3. Nah, setelah kita temukan K-nya, maka kita bisa mencari untuk soal nomor C. Ya, untuk soal C, tinggal kita masukkan persamaannya. Persamaan yang sudah diketahui adalah V sama dengan 20,83 S pangkat min 1 M pangkat min 3. Seperti ini ya. Kali A kali B pangkat 2. Maka kita langsung masukkan saja A dan B-nya. Ya. Karena di sini yang ditanyakan adalah waktu, maka V-nya kita cari 1/T juga ya, 1 per waktu. Jadi kita masukkan 1/T sama dengan 20,83 dikali 0,2 dikali 0,3 pangkat 2. Sehingga didapatkan 1/T sama dengan 0,375 second pangkat min 1. Maka nilai T sama dengan 1/0,375 second. Atau dapatkan T sama dengan 2,67 second. Jadi waktu yang diperlukan untuk reaksi ketika konsentrasi A-nya 0,2 dan B2-nya adalah 0,3 adalah 2,67 second. Kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal terakhir nomor 4. Di soal nomor 4, ini perpaduan dari soal 1-2 dan soal nomor 3. Soal 1-2-nya di sini laju reaksinya kembali ke molar per second, tetapi tidak ada konsentrasi B yang sama. Jadi caranya sama seperti sebelumnya, jadi tinggal dipadukan saja ya, tinggal dipadukan sehingga dapatkan untuk orde A dan orde B-nya. Kita cari untuk orde B-nya dulu karena nilai konsentrasi A-nya ada yang sama di dua data. Jadi untuk orde B sama dengan V1/2 sama dengan K dari konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N per K dikali konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N. Nah, langsung kita masukkan datanya ke rumus tersebut ya. 5 kali 10 pangkat min 3 sama dengan K 0,1 pangkat M 0,1 pangkat N dibagi K dikali 0,1 pangkat M dikali 0,2 pangkat N. Nah, yang sama kita bisa coret. Nah, dapatkan, kita sederhanakan menjadi setengah sama dengan setengah pangkat N, sehingga N sama dengan 1. Lanjut ke soal selanjutnya, ke orde A sama, berarti kita pilih dari konsentrasi A yang berbeda, boleh 1,3 atau 2,3. Di sini saya pakai 2 dan 3, data 2 dan data 3. Kita masukkan angkanya seperti ini, yang sama kita coret. Sehingga kita sederhanakan 1/8 sama dengan setengah pangkat M dikali setengah. Karena N-nya 1 ya, maka boleh tidak saya tulis di situ. Nah, selanjutnya kita pindah ruaskan menjadi 2/8 sama dengan setengah pangkat M. Kita sederhanakan 1/4 sama dengan setengah pangkat M dan dapatkan M sama dengan 2. Sama seperti sebelumnya, tinggal kita masukkan untuk mencari nilai K-nya. Boleh ke data nomor 1, nomor 2, ataupun nomor 3. Hasilnya akan sama saja. V sama dengan K dikali A pangkat M dikali B pangkat N. Kita masukkan, saya pakai data nomor 1, biar gampang. 5 kali 10 pangkat min 3 molar per second sama dengan K dikali 0,1 M pangkat 2 0,1 M. Sehingga nilai K sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 M per S dibagi 0,1 M pangkat 2 dari 0,1 M. Kita lanjutkan perhitungannya sehingga didapatkan nilai K adalah
5M pangkat min 2 S pangkat min 1. Sehingga kita dapatkan persamaan laju reaksinya yaitu V sama dengan 5M pangkat min 2 S pangkat min 1 dikali konsentrasi A pangkat 2 dikali konsentrasi B. Nah, dari sini kita bisa tentukan untuk yang C, ya tinggal kita masukkan nilai A dan B-nya. Sehingga didapatkan V sama dengan 0,64 molar per second. Demikian untuk pembahasan soal persamaan laju reaksi yang sudah kalian kerjakan minggu lalu. Jika masih ada yang belum paham, silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.